Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa pembunuhan jurnalis senior Shirin Abu Akleh di tepi barat merupakan bentuk dari pelanggaran hukum internasional. Shirin terkena tembakan ketika sedang meliput bentrokan. Kepala UNICO, Audrey Azoulay, secara terbuka memberikan pernyataan yang mengecam kematian jurnalis Shirin yang sedang meliput peristiwa. Ia juga menyebut bahwa Shirin sudah jelas memakai jaket bertuliskan pers. Pembunuhan seorang pekerja pers yang sudah jelas teridentifikasi di sebuah area konflik adalah sebuah pelanggaran hukum internasional. Saya menyuarakan kepada otoritas-otoritas relevan untuk menginvestigasi kejahatan ini dan menyerat orang-orang yang bertanggung jawab kepada keadilan. Tulis Azoulay seperti dilansir dari situs UN.com. UNICO juga merupakan lembaga yang memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia. Azoulay juga berkata UNICO terus bekerja untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya melindungi jurnalis. Pejabat PBB lain yang bertugas di Timur Tengah juga memberikan pernyataan mengecam aksi pembunuhan Shirin Abu Akleh. Saya menyuarakan adanya investigasi yang cepat dan menyeluruh dan agar orang-orang yang bertanggung jawab agar dimintai pertanggungjawaban. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia turut menyampaikan protes mereka terhadap pembunuhan jurnalis Al Jazeera Shirin Abu Akleh, serta jangan sampai ada pihak yang kebal hukum. Kami menuntut investigasi yang independen serta transparan terhadap pembunuhannya. Kekebalan harus berakhir. DPR minta Kemlu galang penyelidikan internasional. Ketua Komisi 1 DPR RI, Mauti Hafid, menyampaikan pernyataan sikap Komisi 1 terkait pembunuhan jurnalis Shirin Abu Akleh dan penembakan jurnalis Ali Al-Samodi di tepi barat Palestina. Mautia menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga dan kerabat wartawan atau jurnalis Al Jazeera Shirin Abu Akleh saat meliput serangan Israel di kampung pengungsian Jenin tepi barat. Doa dan simpati saya juga untuk jurnalis Ali Al-Samodi yang terkena tembakan di punggung. Sebagai mantan jurnalis yang pernah meliput di wilayah konflik bersenjata, saya merasakan kehilangan sosok wartawan yang amat dihormati karena telah meliput di tanah penduduk Palestina sejak awal Intifada Palestina kedua pada tahun 2000, ujar Maudi dalam keterangannya Kamis 12 Mei 2022. Mautia mengutuk keras pembunuhan wartawan yang sedang bertugas di wilayah penduduk Palestina tersebut. Ini adalah sebuah tindakan pembunuhan brutal yang dilakukan tentara Israel dan tidak dapat dibenarkan oleh dalih apapun karena Shirin bertugas dalam mengenakan rompi bertuliskan pers. Politikus Partai Golkar itu mengangkat dalam ketentuan hukum humaniter internasional, jurnalis atau wartawan yang berada di situasi konflik bersenjata harus mendapatkan perlindungan dari kedua belah pihak yang bertikai. Saya berpendapat bahwa penembakan terhadap wartawan Shirin Abu Akleh itu pasukan Israel termasuk dalam pelanggaran berat menurut Konvensi Geneva 1949. Konvensi Geneva tentang Hukum Humaniter Internasional mengatur tentang perlindungan terhadap wartawan, baik secara warga sipil maupun sebagai wartawan.
Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 4 ayat A sub 4 Konvensi Geneva 1949 dan pasal 79 Protokol Tambahan 1 1977, di mana wartawan merupakan salah satu pihak yang harus dilindungi dalam sengketa bersenjata dan selayaknya diberlakukan sebagai warga sipil. Moutia berpandangan tindakan penembakan brutal terhadap Shirin Abu Akleh yang dilakukan oleh pasukan Israel merupakan sebuah pelanggaran berat yang harus dalam kategori kejahatan perang, karena telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Geneva 1949. Saya menyerukan kepada seluruh pemerintah, parlemen, dan komunitas internasional untuk menuntut Israel agar bertanggung jawab atas pembunuhan Shirin Abu Akleh. Tuntutan kepada Israel ini untuk mengingatkan pada semua pihak bahwa jurnalis yang meliput situasi konflik harus dipastikan keamanan dan perlindungannya setiap saat. Selain itu, Moutia meminta Mahkamah Pidana Internasional untuk membuka penyidikan pidana pada para pelaku yang terlibat. Saya menuntut pada Mahkamah Pidana Internasional untuk membuka penyelidikan pidana pada para pelaku yang terlibat, termasuk komandan yang bertanggung jawab dalam pembunuhan. Sudah saatnya para pelaku kejahatan perang ini diadili dan dimintai pertanggungjawaban pidana internasional. Sebagai mitra Kemlu, Komisi 1 DPR RI meminta pada Kemlu untuk menggalang kerjasama internasional untuk penyelidikan segera dan menyeluruh, dan bagi mereka yang bertanggung jawab untuk dimintai bertanggungjawab. Investigasi harus segera dan menyeluruh, dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Kematiannya merupakan penghinaan terhadap kebebasan media di mana-mana. Sebelumnya, pada hari itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Tom Nedis, mengatakan di Twitter bahwa dia sangat sedih mengetahui tentang pembunuhan jurnalis itu dan menyerukan penyelidikan menyeluruh atas keadaan tersebut.